Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Berjumpa lagi dengan saya Rahma Islamiyah, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Wonosobo. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan juga terdapat 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. 2, guru sebagai pembuat merasa bersalah. 3, guru sebagai teman. 4, guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, guru sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Adapun tahapan segitiga restitusi, yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. 2. Validasi tindakan yang salah. Dalam validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi sesuatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Adapun keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun. Keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu, guru juga harus memiliki peran sebagai penggerak dalam membangun budaya positif di lingkungannya.
Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah membangun peserta didik yang unggul dalam iptek, memiliki karakter profil belajar Pancasila serta siap menghadapi perkembangan zaman. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya telah memahami konsep inti dari modul 1.4 tentang budaya positif. Pemahaman ini akan saya implikasikan dalam lingkungan sekolah, serta akan saya imbaskan kepada rekan guru lain. Adapun hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah adanya keterkaitan langsung antara budaya positif dengan peningkatan kesejahteraan mental, emosional, dan perubahan sikap pada murid. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Adapun perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan dalam menangani masalah murid kurang tepat. Seharusnya saya berperan sebagai manajer yang menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang datang ke sekolah terlambat dan siswa yang tidak bisa menahan emosi ketika dibuli oleh temannya dengan menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa senang karena dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menangani sebuah persoalan dan menjadikan murid mampu belajar dari kesalahan yang telah diperbuat. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah munculnya motivasi internal pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif setelah mendapatkan pendampingan menggunakan segitiga restitusi. Dan yang harus diperbaiki adalah saya harus memposisikan diri saya sebagai manajer dalam menangani persoalan. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, posisi kontrol saya kadang sebagai penghukum, teman, pembuat merasa bersalah. Pada saat itu saya merasa tidak tega karena memberikan hukuman, tapi menurut saya pada waktu itu dengan memberikan hukuman murid menjadi jera dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Namun setelah mempelajari modul budaya positif, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya tentu menjadi lega, senang, dan mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah melakukannya, namun hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu validasi tindakan dengan pernyataan, "Apa benar kamu tadi melakukan perbuatan tersebut?" Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid atau wali murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, melainkan juga dilakukan di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter yang melekat pada diri anak saat berada di lingkungan manapun.
Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.